Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Busrina dengan NIM 2410862013 akan membuat video untuk memenuhi UAS mata kuliah Hukum Media. Pertama, saya akan mengambil kasus dari pemberitaan Tempo yang dinilai melanggar kode etik jurnalistik. Jadi kasus ini tuh bermula dari pemberitaan media Tempo yang menyinggung Menteri Pertanian, yaitu Andi Amran Sulaiman. Nah, dalam pemberitaan tersebut, Tempo menggunakan judul dan sudut pandang yang dianggap menimbulkan kasus negatif, seolah-olah terdapat tindakan atau dugaan tertentu yang belum terbukti secara hukum. Pihak yang merasa dirugikan lalu mengajukan pengaduan ke Dewan Pers dengan alasan bahwa pemberitaan tersebut tidak berimbang, mengandung unsur penghinaan, dan berpotensi untuk mencemarkan nama baik. Lalu Dewan Pers menindaklanjuti pengaduan ini sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1959 tentang Pers. Setelah menerima pengaduan, Dewan Pers memeriksa isi berita, lalu memanggil para pihak dan menilai kesesuaian berita dengan kode etik jurnalistik. Dari hasil pemeriksaan, Dewan Pers menyimpulkan bahwa judul dan framing berita Tempo berpotensi menyesatkan pembaca dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip kehati-hatian jurnalistik. Dewan Pers menyatakan bahwa pemberitaan Tempo tersebut melanggar kode etik jurnalistik. Yang pertama, pasal 1 KEJ, di mana wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Nah, judul dan sudut pandang berita ini dinilai tidak cukup mencerminkan keseimbangan sehingga berpotensi membentuk opini publik yang merugikan pihak tertentu. Yang ketiga yaitu wartawan Indonesia selalu menguji informasi, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Nah, dalam kasus ini, penyajian informasi itu dinilai mencampurkan fakta dengan opini, sehingga mengesankan kesalahan subjek berita sebelum ada keputusan hukum yang sah. Sebagai bentuk penyelesaian, Dewan Pers memutuskan bahwa Tempo melakukan beberapa hal. Yang pertama, melakukan koreksi dan klarifikasi terhadap judul dan isi berita. Kedua, memuat hak jawab dan pihak yang dirugikan secara profesional. Yang ketiga, menyampaikan permintaan maaf kepada publik, dan terakhir memoderasi komentar pembaca yang bersifat menyerang atau menghakimi. Tempo juga diwajibkan untuk melaporkan bukti pelaksanaan putusan tersebut kepada Dewan Pers sebagai bentuk kepatuhan. Saya mengambil contoh kasus dari sinetron Suara Hati Istri yang ada di Indosiar. Jadi pemeran utama perempuan dalam sinetron ini tuh merupakan remaja yang berusia sekitar 15 tahun yang bernama Lea, yang berperan sebagai istri ketiga dari tokoh laki-laki dewasa dengan konflik rumah tangga dan nuansa hubungan dewasa seperti pernikahan, kecemburuan, dan kedekatan fisik. Nah, sinetron ini tuh banyak menimbulkan protes dari masyarakat karena berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Lalu juga banyak warganet menilai hal tersebut sebagai bentuk eksploitasi anak dan menormalisasi relasi antara dewasa dan anak dalam konteks pernikahan. Lalu setelah adanya desakan dari publik dan pembahasan KPI, Indosiar ini mengganti pemeran utama tadi yang bernama Lea dengan aktris dewasa untuk peran utama perempuan, dan mengkaji ulang jam tayang serta kebijakan casting untuk peran istri. Lalu apa sih kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002? Nah, dilihat dari Undang-Undang Penyiaran, masalah utamanya itu bukan hanya soal tentang anak di bawah umur, tetapi juga jenis peran dan konten yang diberikan. Menggunakan aktris di bawah umur ini dinilai bertentangan dengan semangat perlindungan anak, karena yang pertama bisa menormalisasikan perkawinan usia anak di mata penonton. Yang kedua, berpotensi menempatkan aktris muda dalam situasi kerja yang tidak sesuai usia. Respon dan sanksi
terhadap stasiun TV. Yang pertama itu KPI memanggil Indosiar dan rumah produksi untuk klarifikasi dan mengkaji potensi pelanggaran. Yang kedua, Indosiar ini setuju dengan mengganti pemeran Zahra dengan aktris dewasa dalam beberapa episode berikutnya, serta berkomitmen lebih selektif dalam penggunaan aktris di bawah 18 tahun untuk peran istri atau peran dewasa. Terus juga menyesuaikan jam tayang dan isi sinetron dengan klasifikasi penonton. Untuk nomor 3, saya mengambil kasus pembajakan konten. Pada Februari tahun 2025, polisi telah menangkap admin Telegram bernama Adikor. Jadi admin Telegram ini mengunggah ulang film ilegal yang dimana membuat rugi industri film miliaran rupiah tiap tahun. Hal ini merupakan contoh dari pembajakan digital yang sering ada di Telegram atau situs streaming bajakan. Nah, untuk menanggapinya, Komdigi sudah memblokir jutaan konten serupa sepanjang 2025. Di kasus ini melanggar Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Yang pertama ada pasal 9 di mana dilarang menyalin atau menyebarkan tanpa izin pemilik hak cipta. Yang kedua, pasal 113 yang bisa memenjarakan 1 sampai 10 tahun atau 1 sampai 4 miliar kalau menyebarkannya sangat banyak. Nah, admin Telegram tersebut salah karena ia membagikan konten bajakan tanpa lisensi. Untuk hukuman dan penyelesaiannya, polisi itu memproses pidana memakai Undang-Undang Hak Cipta. Lalu juga Komdigi memblokir situsnya. Yang keempat yaitu Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang diperbarui menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Merupakan aturan khusus untuk menangani masalah di internet seperti berita bohong dan kata-kata yang membuat seseorang itu benci satu sama lain. Nah, polisi dan Kominfo memakai undang-undang ini untuk menghapus konten jelek di media sosial. Plus menghukum orang yang sengaja menyebarkan berita bohong supaya tidak membuat rusuh masyarakat. Terdapat pasal penting yang sering dipakai pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini. Yang pertama ada pasal 28 ayat 2 yang dimana tidak boleh menyebarkan tulisan, foto, atau video yang membuat orang benci atau bermusuhan gara-gara sara. Pasal kedua yaitu pasal 35A di mana tidak boleh menyebarkan hoaks yang membuat orang rugi atau panik massal seperti kabar palsu soal penyakit atau bencana. Sebagai contoh kasus, saya mengambil contoh kasus dari Joseph Paul Zhang, di mana tahun 2021 Joseph ini memosting 54 kali di Facebook dan Instagram, yang dimana kontennya itu menghina agama Islam. Seperti dia mengatakan bahwa Islam itu merupakan teroris dan mengajak orang-orang untuk melawan umat muslim. Hal ini menimbulkan ribuan komentar marah dan mengancam ribut beneran. Nah, Kominfo juga menghapus akunnya sejak itu dan polisi pun menangkapnya dengan pasal 28 ayat 2. Akhirnya Joseph ini divonis 2 tahun penjara setelah dia minta maaf. Nah, kasus ini tuh merupakan bukti bahwa satu postingan saja bisa membuat masalah besar di dunia nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.